Halo semuanya, di sini saya Adi Irmanoviani akan mengajak kalian buat mengenal kebudayaan yang ada di Pulau Jawa. Nah, kebudayaan merupakan suatu sistem kompleks yang mencangkup pengetahuan, kebiasaan, adat istiadat, atau kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, salah satu tradisi yang dilakukan di Pekalongan yaitu ada tradisi mitoni, tradisi bacaan, dan tradisi munggah molo. Nah, munggah molo merupakan tradisi di Pulau Jawa yang sampai saat ini masih tetap dilakukan oleh masyarakat. Di mana pada mulanya munggah molo adalah selamatan yang dilakukan saat kita mendirikan rumah sebagai simbol rasa syukur kita terhadap Sang Pencipta karena kita sudah berhasil mendirikan sebuah rumah. Kata munggah molo berasal dari bahasa Jawa, di mana kata munggah yang artinya naik dan kata molo dari kata polo yang berarti otak, yang mempunyai simbol otak atau pusat dari sebuah rumah. Berdasarkan riset yang telah kami lakukan, pelaksanaan upacara munggah molo dilakukan dengan mempertimbangkan hari baik, di mana dalam bahasa Jawa disebut dengan ilmu petong, yaitu menghitung hari yang pas. Masyarakat Jawa biasanya menggunakan di hari Rabu karena dipandang sebagai hari yang baik untuk mengawali suatu kegiatan, di mana itu memperkirakan waktu juga diperlukan. Waktu yang baik yaitu sekitar jam 11 siang. Setelah menentukan waktu untuk proses munggah molo, tuan rumah mengundang tetangga sekitar, termasuk para tukang yang mengerjakan membuat rumah, serta mengundang seorang sesepuh, ustadz atau kiai yang akan nanti berdoa. Prosesi tersebut berupa doa bersama. Nah, kalau zaman dahulu, kidung diisi dengan kidung atau lagu dan puji-pujian. Sekarang biasanya diisi dengan tahlilan, sholawatan, atau manakiban. Manakiban yang biasa dibaca adalah manakiban Syekh Abdul Qadir Jailani, atau bisa juga diisi dengan mau'idah hasanah. Lalu setelah itu menu makanan disajikan, biasanya berupa sego goleng dengan lauk ayam panggang. Ayam biasanya dimasak secara utuh atau sak geluntung. Dan setelah doa selesai, salah seorang memotong-motong ayam yang kemudian dimasukkan ke dalam sego golong yang dibungkus dengan daun pisang yang sudah disediakan. Selesainya selamatan atau prosesi awal, untuk warga sekitar biasanya tetap di tempat untuk begadang. Lalu pada esok harinya, tepat hari Kamis sekitar jam 12 siang, diadakan selamatan lagi sebelum menaikkan molo. Kali ini hanya mengundang dari para tukang dan beberapa kerabat dekat seperti sesepuh dan kiai untuk memberikan wejangan dan memimpin doa. Nah, dalam pelaksanaan unggah-ungguh dilakukan dengan menerapkan syarat-syarat diantaranya terdapat bendera merah putih. Bendera merah putih sebagai lambang keberanian dan kesucian rumah dan menunjukkan rasa kecintaan tanah air, terutama pada masa penjajahan. Yang kedua ada kayu salam yang mempunyai makna simbolik. Dari pemakaian kayu salam adalah agar rumah selalu dinaungi keselamatan. Yang selanjutnya ada satu daun pisang sepet. Makna simbolik dari gedang sepet adalah seseorang dalam menjalani hidup harus berani sepet atau prihatin, karena itu semua sebenarnya adalah manis. Selanjutnya ada seonggak padi yang sudah menguning. Benda mempunyai makna simbolik yang sangat dalam, yaitu diantaranya rumah harus sejahtera, terpenuhi kebutuhannya, dan status sosial. Yang selanjutnya ada 4 buah kelapa, biasanya dipasang di atas bersama molo. Benda ini mempunyai makna simbol bahwa manusia harus memiliki manfaat dalam kondisi apapun. Lalu dengan menggunakan kain yang digantung dihubungkan dengan kendi yang ada kembangnya beraneka macam. Itu merupakan simbol bahwa manusia itu harus berusaha, karena hasil yang menentukan dari yang telah menentukan nasib. Lalu ada beras, simbol mengapa beras diunggu-unggu itu bahwa rumah harus ada kehidupan, di mana ruhnya itu yaitu manusia membuat kegiatan atau doa-doa agar tidak seperti rumah kosong yang terkesan angker. Sekarang kita udah tahu kan dan udah mengenal apa itu tradisi munggah molo. Dan kita sebagai generasi muda harus mempertahankan tradisi ini agar tidak hilang. Saya Adi Irmanoviani, terima kasih dan sampai jumpa.